Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang periodisasi filsafat abad pertengahan, yaitu filsafat Islam, dengan dosen pengampu Bapak Dr. Syarnubi MPDI Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Hafiza Asah dari kelas PAIC 2022 dengan NIM 2220202073. Baiklah, memasuki materi yang pertama, yaitu sejarah filsafat abad pertengahan. Sejarah filsafat abad pertengahan dimulai kira-kira pada abad ke-5 sampai awal abad ke-17. Para sejarawan umumnya menentukan tahun 476, yakni masa berakhirnya kerajaan Romawi Barat yang berpusat di kota Roma, dan munculnya kerajaan Romawi Timur yang berpusat di Konstantinopel yang sekarang Istanbul, sebagai data awal zaman abad pertengahan. Dan tahun 1492 penemuan benua Amerika oleh Columbus sebagai data akhirnya. Yang kedua, karakteristik dan ciri filsafat abad pertengahan. 1. Cara berfilsafatnya dipimpin oleh gereja. 2. Berfilsafat di dalam lingkungan ajaran Aristoteles. Ketiga, berfilsafat dengan pertolongan Agustinus. Masa abad pertengahan. 1. Masa patristik. 2. Masa skolastik. Masa patristik. Istilah patristik berasal dari kata Latin pater atau bapak, yang artinya para pemimpin gereja. Para pemimpin gereja ini dipilih dari golongan atas atau golongan ahli pikir. Dari golongan ahli pikir inilah menimbulkan sikap yang beragam pemikirannya. Mereka ada yang menolak filsafat Yunani dan ada yang menerimanya. Masa skolastik. Istilah skolastik adalah kata sifat yang berasal dari kata skul yang berarti sekolah. Jadi, skolastik berarti aliran atau yang berkaitan dengan sekolah. Perkataan skolastik merupakan corak khas dari sejarah filsafat abad pertengahan. 1. Skolastik awal. Sejak abad ke-5 hingga ke-8 Masehi, pemikiran filsafat patristik mulai merosot, terlebih lagi pada abad ke-6 dan ke-7. Dikatakan abad kacau. Hal ini disebabkan pada saat itu terjadi serangan terhadap Romawi, sehingga kerajaan Romawi beserta peradabannya ikut runtuh yang telah dibangun selama berabad-abad. Tokoh-tokoh yang ada pada masa skolastik awal. 1. Aquinas. 2. Johannes Scotus Erigena. 3. Peter Lombard. 4. John Salisbury. Yang kelima, Peter Abelardus. Yang kedua, skolastik puncak. Masa ini merupakan kejayaan skolastik yang berlangsung dari tahun 1200 sampai 1300, dan masa ini juga disebut masa berbunga. Masa itu ditandai dengan munculnya universitas-universitas dan ordo-ordo yang secara bersama-sama ikut menyelenggarakan atau memajukan ilmu pengetahuan, di samping juga peranan universitas sebagai sumber atau pusat ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Skolastik akhir. Masa ini ditandai dengan adanya rasa jemu terhadap segala macam pemikiran filsafat yang menjadi kiblatnya, sehingga memperlihatkan stagnasi atau kemandekan. Di antara tokoh-tokohnya adalah 1. William Occam. 2. Nicholas Cusasus. Skolastik Arab atau Islam. Dalam bukunya, Hasbullah Bakri menerangkan bahwa istilah skolastik Islam jarang dipakai di kalangan umat Islam. Istilah yang biasa dipakai adalah ilmu kalam atau filsafat Islam. Dalam pembahasan antara ilmu kalam dan filsafat Islam biasanya dipisahkan. Masa peralihan. Setelah abad pertengahan berakhir, sampailah pada masa peralihan yang diisi dengan gerakan kerohanian yang bersifat pembaharuan. Zaman peralihan ini merupakan embrio masa modern. Masa peralihan ini ditandai dengan munculnya Renaissance, humanisme, dan reformasi yang berlangsung antara abad ke-14 hingga abad ke-16.
Demikianlah video pembelajaran kali ini. Saya pribadi meminta maaf jika ada salah dan kurang. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.